Hidup itu kadang sesederhana masak di dapur sendiri. Nggak perlu alat canggih, nggak perlu bahan yang mahal. Bismillah. Bareng aku Rifki, yuk kita racik rasa buat hari ini. Cukup aroma yang menghangatkan, rasa yang jujur, dan proses yang kita nikmati pelan-pelan. Hari ini kita akan masak pindang patin. Masakan yang gak ribet, tapi setiap sendoknya seperti pelukan yang hangat, tenang, dan bikin rindu pulang. Pindang patin khas Palembang. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ikan patin tentunya, cuci bersih, potong jadi beberapa bagian, lalu marinasi dengan perasan jeruk nipis dan garam. Diamkan kurang lebih 10-15 menit sambil kita siapkan dulu bumbu lainnya. Kenapa harus dimarinasi? Karena selain mengurangi bau amis, ini juga bikin bumbunya lebih meresap. Kayak hidup. Kadang kita perlu waktu sendiri dulu supaya kita dapat meresapi makna kehidupan. Bumbu yang dipakai juga sederhana, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai merah, jahe, dan serai. Daun jeruk, kemangi, dan nanas jangan lupa. Bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai merah kita blender. Dihaluskan sampai halus ya. Yang kali ini blendernya boleh pakai air supaya halus. Kalau pindang patin yang bumbu tumis, bumbunya nggak boleh dikasih air ya. Karena nanti aromatiknya harus keluar dulu tuh ditumis. Jadi nggak boleh dikasih air. Yang sekarang boleh ya dikasih air. Karena nanti bumbunya nggak akan ditumis. Kalau nggak suka terlalu pedas, cabainya bisa dikurangi ya. Tapi jangan dihilangkan karena pedas itu justru yang bikin rasanya makin hidup. Kalau kalian suka lebih pedas, cabai caplaknya boleh diikut sertakan untuk di blender. Tapi aku enggak ya, soalnya aku suka yang sedang-sedang aja. Geprek serai dan jahe lalu sisihkan. Kita blender semua bumbu yang tadi kita siapkan ya. Sembari nunggu bumbu halus, kita panaskan air di panci sampai mendidih. Masukkan serai, daun jeruk, dan jahe yang sudah dikeprek. Kemudian masukkan ikan patin si bintang utamanya. Masukkan bumbu halus yang tadi sudah kita haluskan di blender. Masak dengan api sedang, jangan terlalu besar ya. Kenapa? Karena ikan gampang hancur dan seperti hidup. Kalau kita terlalu panas, hidup juga sering berantakan kan? Tambahkan garam, gula, dan penyedap sesuai selera. Nah, ini nih salah satu rahasia utamanya di sini. Masukkan terasi bakar yang sudah sedikit dihaluskan. Ini yang bikin kuahnya beda, jadi lebih gurih dan khas banget. Ini bikin enak banget. Masukkan nanas yang sudah dipotong dan cabai caplak yang sudah kita siapkan. Jadi terasi itu harus dibakar dulu ya di atas bara api kecil sebelum dihaluskan, biar rasanya lebih mantap. Masak ikan sampai benar-benar matang, dan tips penting, masak ikan patin gak boleh diaduk-aduk ya. Cukup kuahnya aja digoyangkan sedikit aja supaya ikannya gak hancur, karena ikan patin tuh gampang banget hancur. Terakhir, kalau sudah matang, masukkan daun kemangi dan irisan tomat. Kemangi ini bikin aromanya lebih segar dan kuahnya lebih ringan. Tomat dan nanas ini yang bikin sensasi rasa asamnya lebih keluar karena kita nggak pakai asam jawa atau belimbing wuluh ya. Jadi rasa asamnya itu kita dapat dari nanas, kemudian tomatnya itu asam-asam segar. Dimasukkannya pas udah matang karena kita menjaga kesegaran daun kemangi dan tomatnya. Tes rasa harus ada kombinasi pedas, asin, asam, dan sedikit manis. Itu dia kenapa masakan ini nggak pernah membosankan, karena rasa itu bukan soal kebanyakan bahan, tapi gimana semuanya menyatu dengan pas, sama seperti hidup. Bukan tentang siapa yang paling mewah, tapi siapa yang paling bisa meracik kesederhanaan jadi kehangatan dan kelezatan. Angkat sajikan selagi hangat. Paling enak ditemani nasi putih, sambal terasi, dan kerupuk. Tapi tanpa itu pun masakan ini udah cukup untuk bikin siapapun merasa di rumah. Kadang hidup juga gitu, gak perlu banyak topping, cukup kejujuran rasa yang bikin hati jadi tenang. Dan meski tampilannya biasa aja, yang penting dia bisa jadi tempat pulang. Ini dia pindang patin sederhana tapi penuh makna. Kalau kamu lebih suka yang kuah kuning bumbu tumis atau kuah merah bumbu nggak ditumis? Jangan lupa komen ya.
Jangan lupa, setiap masakan punya cerita dan mungkin di antara bumbu dan rebusan kita bisa menyatukan rasa yang kita cari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah ikut masak hari ini. Semoga harimu hangat seperti kuah pindang patin yang baru saja kita sajikan. Bareng aku Rifki, sampai jumpa di rasa berikutnya.